Izumi terkapar tak berdaya ketika jam pelajaran berakhir. Rupanya, dia telah tertidur dari jam pelajaran yang pertama hingga menjelang waktu pulang. Teman-temannya tak mengerti apa tujuan Izumi datang ke sekolah. Izumi memang belum tahu apa yang ingin dia kerjakan di masa depan nanti. Saat melewati sebuah kafe, mereka diberikan kupon promo oleh seorang pria bernama Sukinaga. Anehnya, Sukinaga sempat sejenak terdiam dan seperti mengenali Izumi. Setelah berpisah dengan teman-temannya, Izumi berjalan ke sebuah distrik perdagangan. Rupanya, dia juga punya sebuah kafe. Sayangnya, tak semua orang berani masuk ke kafenya karena semua karyawannya seram-seram. Maklum saja, mereka semua adalah mantan Yakuza dari klan Medaka. Saat mereka berdebat untuk mengatasi masalah kafenya yang tak laku, seorang gadis datang ke sana untuk mencari Izumi. Tapi, dia bukan datang untuk makan, melainkan melaporkan tentang adanya sebuah agensi model bodong yang tengah menjaring banyak korban. Izumi, Yuji, dan Haruo mendatangi agensi tersebut. Mereka langsung membongkar modus agensi ini di depan semua orang yang mendaftar menjadi model. Namun, setelah semuanya terbongkar, Izumi dan teman-temannya mendapat masalah baru. Ternyata, agensi ini mendapat backingan dari klan Hamaguchi, kelompok Yakuza yang menguasai daerah ini. Mendengar itu, Izumi segera mengajak untuk pergi dari sana. Tapi, beberapa orang sudah menunggu mereka di pinggir jalan dan melumpuhkan Yuji dan Haruo. Karena tak ingin keduanya terluka, Izumi akhirnya menuruti keinginan mereka dan naik ke dalam mobil. Kedatangan Izumi yang masih berusia belia membuat beberapa anggota klan Hamaguchi kebingungan. Namun, Hamaguchi sendiri rupanya sudah mengenal Izumi. Tanpa basa-basi, Izumi menanyakan maksud Hamaguchi yang memintanya untuk datang. Ternyata, Sukinaga merupakan anggota klan ini. Hamaguchi menuduh Izumi menjual narkotika dalam bentuk biskuit seperti ini. Tentu saja Izumi menyangkalnya. Izumi juga balik bertanya tentang agensi bodong yang dilindungi klan Hamaguchi, tapi Hamaguchi pun ternyata menyangkal hal itu. Saat mereka menyadari ada yang tak beres, Tohi datang untuk menjemput Izumi. Akhirnya, Hamaguchi mengizinkan Izumi untuk pergi dari sana. Adapun sebenarnya yang menjadi dalang atas semua masalah itu adalah pria yang bernama Yasui ini. Dia ingin menjadi penguasa di sana dan mendirikan kerajaannya sendiri. Dua orang ini adalah bawahannya, seorang polisi bernama Mabuchi dan seorang pembunuh bernama Seta. Yasui ingin menghancurkan klan Hamaguchi beserta kelompok Izumi. Mabuchi memberikan info pada Yasui bila Izumi bukan gadis sembarangan dan sempat memimpin klan Yakuza Medaka yang diwariskan dari pamannya. Setelah orang tuanya meninggal, Izumi dijaga dengan baik oleh pamannya yang bernama Sugo. Saat itu, Izumi belum hafal jika pamannya seorang Yakuza. Dia tak ingin siapapun mengawalnya ketika bersama Izumi. Oleh karena itulah, keadaan ini dimanfaatkan oleh Yakuza lain untuk membunuhnya. Izumi kemudian mengetahui pamannya seorang pemimpin klan Yakuza dan mewarisi kedudukannya itu. Hal pertama yang dia lakukan sebagai ketua adalah membalas dendam pada klan Hamaguchi yang menjadi dalang dibalik kematian pamannya. Setelah mengobrak-abrik klan Hamaguchi, Izumi membubarkan klan Medaka. Itu dia lakukan demi memilih jalan hidup yang lebih lurus dan menghindari peristiwa yang serupa terjadi pada anggota klannya. Meski sudah bubar, klan Medaka masih menjaga keamanan lingkungan di daerahnya. Kini, mereka sedang menelusuri peredaran narkoba biskuit yang ditemukan oleh klan Hamaguchi. Setelah sekian lama, mereka akhirnya menemukan sebuah lokasi penjualan biskuit itu. Mereka menemui penjual itu dan berpura-pura sebagai pembeli. Ketika basa-basi dengan penjualnya, mereka kaget saat si penjual mengaku sebagai anggota klan Hamaguchi. Yuji dan Haruo ingin klan Medaka bangkit dan menyelesaikan masalah ini. Namun, Izumi lebih memilih untuk melaporkannya pada polisi. Sayangnya yang dia hubungi adalah Mabuchi. Alhasil,
Yasui mengetahui biskuit buatannya sudah mulai terciduk dan mulai menjalankan rencananya yang lain. Sementara itu, Sukinaga juga sudah mengetahui siapa dalang di balik pembuatan biskuit itu. Yasui menggunakan perusahaan konstruksi miliknya yang tengah berkembang pesat untuk menjalankan tujuan kotornya. Efek dari peredaran narkoba mulai terlihat ketika salah seorang siswi di sekolah Izumi membuat keributan. Dia kehilangan akal sehatnya dan berlari keluar sekolah setelah mencuri dompet siswi lainnya. Melihat itu, Izumi ikut mengejarnya dan menyaksikan sendiri bagaimana siswi tersebut tertabrak. Izumi makin sedih karena melihat biskuit itu terjatuh di dekat siswi tersebut. Itu adalah bukti nyata bahwa narkoba dapat merugikan pemakainya dan orang-orang di sekitarnya. Beberapa hari kemudian, isu peredaran narkoba ini diangkat oleh salah seorang tokoh politik yang bernama Kasukabe. Saat orang-orang terkagum-kagum dengan kampanyenya, Izumi berteriak dan mengatakan kalau dia sudah melaporkan isu tersebut pada polisi, namun tidak ditanggapi. Dia membenarkan ucapan Izumi itu. Karena itulah, dia menjamin bahwa kinerja polisi akan lebih baik setelah dirinya menjabat. Janji itu disambut positif oleh orang-orang yang ada di sana. Sementara itu, Izumi memilih untuk pergi dari sana. Namun, janji hanyalah janji. Tokoh yang bernama Tasukabe ini tak menampilkan sifat aslinya ketika kampanye. Terlebih, dia adalah bonekanya Yasui untuk menguasai kota itu. Tak berhenti sampai di situ, Yasui memerintahkan Mabuchi untuk menggeledah klan Hamaguchi. Rupanya, inilah yang Yasui incar dengan menyusupkan anak buahnya ke klan Hamaguchi. Dengan cara ini, klan Hamaguchi jadi tersangka peredaran biskuit narkoba di kota itu. Karena sudah terjebak dan harus melindungi klannya. Jadinya, Hamaguchi suka tak suka harus mengikuti permainannya Yasui itu dan tunduk padanya. Sukinaga memahami keputusan Hamaguchi, namun dia tak menyukai keputusan tersebut. Buat melakukan perlawanan, Sukinaga mengajak Izumi untuk bertemu. Dia menjelaskan bahwa Yasui sudah menguasai berbagai fasilitas penting semacam sekolah, rumah sakit, dan gedung pemerintahan. Untuk menghentikan perluasan kekuasaan Yasui, Sukinaga ingin agar Izumi membantunya. Benar saja, kafe Izumi pun tak luput dari sasaran. Anak buah Yasui menyusup dan menghasut warga dengan mengatakan bila kafenya Izumi menjual biskuit narkoba. Izumi menyangkal itu, namun emosi warga sudah tersulut. Toei menghalangi aksi anarkis tersebut, namun mereka memang sudah bersiap untuk bersikap overacting ketika pihak Izumi menahan mereka. Mabuchi yang sudah menunggu momen tersebut langsung bergerak cepat untuk mengamankan Toei. Padahal, kita semua tahu bukan pihak Izumi yang melakukan kekerasan. Kafe Izumi berakhir porak-poranda. Sepertinya, dia merasa gagal karena tak bisa melindungi klan yang ditinggalkan oleh pamannya. Di tempat berbeda, Sukinaga membicarakan rencananya pada dua orang yang dia percaya. Awalnya mereka bingung karena harus berseberangan dengan klannya, namun tak ada jalan lain untuk menghentikan Yasui. Tak lama kemudian, Izumi menelpon Sukinaga dan mengatakan akan bergabung dengannya. Saat pulang kerja, Yuji dan Haruo kaget melihat keadaan kafe. Mereka bekerja untuk menutupi pengeluaran sebelum kafe benar-benar menghasilkan penjualan. Di kesempatan itulah, Izumi membebaskan mereka untuk pergi. Namun, keduanya tetap bersama Izumi dan bersama-sama menghadapi masalah ini. Izumi dan Sukinaga kembali mendatangi penjual biskuit narkoba yang mengaku-ngaku sebagai anggota klan Hamaguchi. Ternyata, penjual ini pun dibohongi. Dari keterangannya, ciri-ciri orang yang mengaku sebagai anggota klan Hamaguchi dan merekrutnya adalah Seta, salah satu orang kepercayaannya Yasui. Yuji dan Haruo menemui Izumi dan Sukinaga. Mereka membawa berita bila pimpinan agensi model bodong sudah dibunuh oleh Yasui. Sebelum pergi, Sukinaga menyerahkan semua bukti yang sudah dikumpulkannya ke Izumi.
Keadaan yang makin genting membuat Izumi tak bisa lagi bertindak setengah hati. Dia paham perlu hati yang kuat untuk menghadapi kejahatan ini. Untuk itulah, Izumi membuka kembali papan klan Medaka yang telah terbungkus rapih dan menyatakan kebangkitan klannya itu. Izumi memulai aksinya dengan memasuki pesta klan Hamaguchi dan Yasui. Dia naik ke atas panggung dan membeberkan semua bukti kejahatan Yasui. Namun sialnya, bukti tersebut ternyata palsu. Dokumen itu sengaja dijadikan umpan untuk memancing Tsukinaga mencurinya. Dengan demikian, dia bisa menyingkirkan semua orang yang menghalanginya secara sekaligus. Dia menjebak Izumi, begitupun mengunci pergerakan Tsukinaga. Yuji dan Haruo pun sudah tertangkap. Yasui memang sudah menyusupkan banyak orang ke klan ini. Yasui berniat menggantung Izumi. Dia marah-marah sambil mengutarakan filosofinya untuk membuat kekacauan sekaligus meremehkan semua orang di kota ini. Kali ini, ucapan Yasui mendapat tentangan dari Hamaguchi. Sayangnya, psikopat ini sudah terlanjur diberi ruang yang terlalu besar. Dia langsung menembak Hamaguchi di depan anggota klannya. Tsukinaga tak bisa menerima itu, begitupun anggota klan lainnya yang masih loyal pada Hamaguchi. Tapi mereka semua tak bisa berbuat apa-apa karena gerombolan Yasui yang berjumlah lebih banyak dan menodongkan senjata. Situasi makin panas saat Yasui membuka fakta yang tak pernah Izumi dengar sebelumnya. Ternyata yang membunuh pamannya adalah Tsukinaga. Yasui tertawa melihat Izumi yang membantu pembunuh pamannya. Begitupun dia menertawakan aksi Tsukinaga yang seolah ingin menebus dosanya terhadap Izumi. Yasui makin menjadi dan mengincar korban lain untuk senjatanya. Dia sempat menodongkan pistol ke perut Izumi, lalu membalikkan badannya untuk menembak anggota klan Hamaguchi yang berada di samping Tsukinaga. Kesempatan ini dimanfaatkan Tsukinaga untuk mengambil pisau dan melakukan serangan. Dia berhasil mengiris lengan Yasui, namun itu membuatnya semakin marah dan meminta seluruh anak buahnya untuk menghabisi siapapun lawan yang tersisa. Aksi saling tembak pun tak terhindarkan. Melihat Izumi yang makin tercekik, Tsukinaga buru-buru menyelamatkannya. Setelah itu, dia mengincar Yasui yang akan beranjak pergi dari sana. Tentu itu tak mudah, karena masih ada yang menjaga makhluk psikopat ini. Apalagi, psikopat yang bernama Seta juga masih ada di sana dan menebas satu persatu anggota klan Hamaguchi. Keadaan makin kritis saat Mabuchi turun dan mengincar Tsukinaga. Untunglah, Izumi melihat itu dan mendorong Mabuchi untuk menyelamatkan Tsukinaga. Hal itu membuat Mabuchi marah dan menggusur Izumi. Tsukinaga menuju ke arah Izumi, namun Seta menghadangnya. Karena tak ada cara lain, Yuji mengambil peledak di dekatnya dan melemparkannya ke samping Mabuchi. Meski ikut terhempas karena ledakan itu, Izumi akhirnya terlepas dari Mabuchi. Tsukinaga menarik Izumi dan membawanya keluar dari ruangan itu. Yuji mengambil pistol untuk melindungi Izumi. Namun sayang, dia malah tertembak oleh Mabuchi. Haruo cepat-cepat menyalakan mobil, sementara Tsukinaga menaikkan Izumi ke bak mobil. Izumi ingin menunggu Yuji, namun Haruo paham situasinya dan tak bisa menunggu lebih lama. Izumi melihat Yuji tertembak sekali lagi, namun Yuji sempat mengatakan tak menyesali akhir hidupnya demi menjaga Izumi. Haruo menginjak pedal gas untuk menjauhkan mereka dari kejaran lawan. Namun, setelah mereka melaju cukup jauh, kecepatan mobil perlahan mulai berkurang hingga akhirnya berhenti. Rupanya, kesedihan Izumi akan bertambah karena Haruo pun ternyata terkena peluru dan tak bisa lagi melindunginya. Karena Izumi tak ingin pergi tanpa Haruo, Tsukinaga menaikkan Haruo ke bak mobil agar bisa melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di suatu tempat, mereka kembali berdebat. Tsukinaga tak ingin membuang waktu, namun Izumi ingin menguburkan Haruo dengan layak. Apalagi, kini Izumi telah mengetahui Tsukinaga membunuh pamannya. Tsukinaga meminta maaf atas hal itu dan mengatakan bila itu perintahnya Hamaguchi. Dia memberikan pistol pada Izumi. Dengan pistol itu, Izumi bisa menembaknya
bila tak ingin memberinya maaf. Tsukinaga menggantikan Izumi untuk menggalikan kubur buat Haruo. Izumi tetap menggenggam pistolnya dan bisa menembak kapanpun dia mau. Namun, Izumi memilih untuk memaafkan Tsukinaga dan mengarahkan tembakannya ke udara. Izumi kembali ke gudang penyimpanan milik Lenya. Dia mengambil senapan mesin dan mengenakan baju seragam favoritnya. Sementara itu, Tsukinaga menjemput Toei yang berhasil melarikan diri dari kantor polisi. Mereka kemudian mendatangi kantornya Yasui. Tapi, mereka nampaknya takkan bisa melangkah lebih jauh lagi sebelum melewati Seta. Tsukinaga meminta Izumi untuk mundur dan menghadapi Seta sendiri. Seta dengan mudah menghindari tembakan Tsukinaga, namun tak menyadari bila itu cuma pancian saja. Di dalam ruangan, nampak Kasukabe, Mabuchi, dan Yasui tengah tertawa atas kemajuan rencana mereka. Mereka menoleh ke arah pintu yang digebrak oleh Tsukinaga. Setelah itu, Izumi tak membuang waktu lagi untuk menghancurkan replika kuta yang diidamkan oleh Yasui. Mereka kembali saling bertukar peluru. Toei sempat terkena 2 peluru di lengannya dan tumbang. Meski demikian, Kasukabe dan Mabuchi akhirnya mengangkat tangan mereka dan menyerah. Namun, Yasui muncul dari balik meja dan menghabisi keduanya. Begitupun dia mengincar Izumi, tapi Tsukinaga melindunginya. Tsukinaga tumbang, Izumi pun akhirnya terkena peluru di lengannya. Yasui ingin menghabisi Izumi secepatnya, namun Toei berhasil menembak dadanya. Izumi mengambil kesempatan ini dan menodongkan pistol ke kepala Yasui. Tapi, dia nampak ragu untuk menghabisi makhluk psikopat ini. Dia malah kalah cepat oleh Yasui yang kembali mengambil pistolnya. Untunglah, Tsukinaga kembali muncul untuk menikam manusia jahat ini. Tsukinaga tewas setelah menghabisi Yasui. Dengan demikian, hanya Toei yang bisa keluar dari sana bersama Izumi. Tapi saat di jalan, polisi keburu mendekat ke arah mereka. Oleh karena itulah, Toei mengalihkan perhatian polisi demi meloloskan Izumi dari sana. Toei pergi ke arah polisi setelah menitipkan Izumi pada beberapa temannya. Sebelum pergi, dia sempat berpesan agar Izumi belajar dengan baik di sekolah. Atas pengorbanan beberapa orang itu, Izumi dapat terus hidup dengan bebas. Dia pergi berziarah ke makam pamannya, Wuji, dan Haruo. Walau kini hanya sendiri, Izumi tetap berusaha menjalankan bisnis kafenya, begitupun dia berhasil lulus dengan baik dari sekolah.